Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Hendra Syah di Hendra Syah Official. Tentu saja masih dalam program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan kali ini kita berada di salah satu sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu TNA Patih Bilingual School. Kita nanti akan ngobrol banyak dengan channel manajernya, dengan gurunya, dan juga para orang tua, termasuk juga dengan koordinator parenting clubnya. Kita akan melihat apa saja yang dilakukan oleh sekolah ini pada masa COVID-19 ini. Dan juga nanti kita akan ikuti bagaimana program planting untuk orang tua. Bagaimana mengajarkan menanam pohon yang bisa menjadi keseimbangan untuk kita belajar di dunia. Dan juga belajar tentang bagaimana ekosistem kita yang ada di dunia ini. Dan itu merupakan salah satu program yang paling oke yang dilaksanakan oleh sekolah ini. Mari kita ikut. Lubangnya sudah kita siapkan. Jadi hari ini kita menanam planting by official ya. Iya. Masa dari hutan kita jadi habis. Benar, jangan mulu sekarang. Bahwa satu pohon itu, satu pohon dari sini tidak disebutkan pohonnya sebesar apa, menghasilkan oksigen untuk 10 orang bernafas. Jadi maksud saya gini Pak, kalau kita, ini program ini sudah bagus. Kalau kita niatkan ini ibadah, seperti Abi bilang tadi bahwa Bapak itu suka pohon gitu. Seandainya pohon itu tahan 10, 20 tahun, 30 tahun, kita niatkan aja ibadah, mungkin itu jadi amal jariah. Sepertinya Islam ini gampang kali masuk surga gitu Pak ya. Dengan tanam pohon aja kita bisa mensedekahkan oksigen untuk 10 orang di satu pohon. Makin banyak kita memberi rezeki atau menginfakkan sesuatu ke orang lain, Tuhan akan membalas. Jadi satu batang ini kita beri, mungkin 99 kita akan dapat. Mungkin filosofinya seperti itu yang kita tingkatkan untuk terus menanam dan memberi, menginfakkan hal-hal yang terkecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Kita baca banyak pemanasan global dan lain-lain, Ya, tapi action kita kan tetap ada. Jadi saya kira sangat mengapresiasi ini, programnya sangat bagus sekali. Mungkin bisa terus berkelanjutan ya Pak ya. Rasulullah itu mengajarkan kita, kalau misalkan besok kamu tahu itu kiamat, sementara di tangan kamu masih ada biji atau masih ada bibit begitu, tanam saat itu juga. Artinya Rasulullah sendiri menginginkan umatnya itu peduli terhadap lingkungan, rajin menanam pohon, karena memang manfaatnya luar biasa. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 kalau nggak salah saya, adharal fasada fil bahri wal bahari. Jadi telah banyak kerusakan di muka bumi, di laut itu akibat ulah manusia. Jadi mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang memperbaikinya. Kita mulai mungkin dari sini, kemudian kita mungkin bisa ekstensi keluar ke tanah-tanah yang membutuhkan. Yang ini jambu. Ini lengkap ya. Nanti Pak Hendra 1, Pak Munizar 1, Pak Azwar 1, Pak Rahmat 1, Pak Mustafa 1, Pak Yus 1, Pak Anas 1, sama Pak Jingges 1. Saya karena diperintah Pak Ketua, saya Nanti kita menanamnya di sebelah sini lubangnya. Ada 8. Ya, di bawah aja masing-masing 1. Ini durian ya? Durian Pak. Tuh. Saking terkenal nih Pak Mustafa duriannya. Dan mahal. Biar langsung ada buahnya nih.
Yang alat-alatnya sini. Ini kita tanam panas biasanya dengan plastiknya polybagnya atau dibuka panas? Buka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ini kita sekarang sedang berada di lokasi salah satu sekolah SMA Partih Bilingual School ya, SMA Teguhnya Arif. Dan kebetulan kita para orang tua sekarang bersama dengan pihak sekolah sedang mengadakan parent planting ya, Pak Marwaji ya. Dan Pak Marwaji ini adalah koordinator dari parent club yang ada di sekolah ini. Pak Marwaji mungkin bisa sedikit cerita nih di balik inisiasi program planting ini apa nih Pak? Apa yang ingin diharapkan dari sini? Terima kasih Pak Hendra. Sebenarnya tanggal 21 Maret itu diperingati sebagai Hari Hutan Sedunia. Iya. Jadi harapannya kita ingin mengajak putra-putri kita melalui orang tuanya untuk menyukai menanam. Karena kegiatan menanam ini sebenarnya marak di masa pandemi, namun sepertinya kurang mendapatkan perhatian untuk anak-anak. Betul. Menanam itu terkesan membosankan, terkesan capek, lelah, kotor. Tapi justru kalau kita kemas dengan baik dan rapi, sebenarnya menanam itu bisa menjadi kegiatan yang tidak hanya bermanfaat dan positif, tapi juga menyenangkan. Dan salah satunya karena Teguhnya Arif Partih Bilingual School fokus juga pada pengembangan karakter, membiasakan anak-anak untuk menyukai alam, menanam pohon. Kita punya slogan plant a tree to save the world. Artinya tanam satu pohon untuk menyelamatkan dunia. Dan harapannya mudah-mudahan ini jangka pendek sebenarnya ya. Harapannya nanti kalau sudah berjalan dan anak-anak mulai suka dengan menanam, dengan kotor, karena memang naturalnya itu anak-anak itu suka dengan yang kotor, main tanah, air gitu. Jadi harapannya nanti orang tua pun juga punya semangat kalau punya kegiatan menanam, bukan hanya untuk hobi sendiri, tapi juga anak-anak dilibatkan. Anak-anak dilibatkan, dan ini semua berlaku di semua jejaring sekolah ini ya? Iya, kita sebut sebagai Sekolah Mitra Eduversal. Iya. Sekolah Mitra Eduversal di seluruh Indonesia sampai dengan pendaftarannya kemarin sampai tanggal 19 Februari 2021 sudah ada 400 pendaftar di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia gitu. Dan ini kita mendapatkan respon yang luar biasa dari orang tua, dan orang tua menyambut baik kegiatan ini karena memang positif ya. Sebenarnya kita mau undang banyak orang tua, tapi karena masa pandemi dan kita harus batasi dengan menjaga protokol kesehatan dan juga jaga jarak dan semua itu kita jaga. Perwakilan aja ada perwakilan dari orang tua SD, SMP, SMA, dari sekolah, kepala sekolah kita dan ketua yayasan kita, dan juga ada dari general manager kita Pak Mustafa datang hadir bersama untuk mendukung kegiatan ini. Dan yang paling perlu diketahui sahabat semuanya, dan ini juga para orang tua termasuk saya juga menanam di rumahnya masing-masing sebagai bentuk semangat untuk kita mencintai planting ya. Betul. Menanam karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dari menanam di rumah ya, sayuran, pohon dan lain-lain gitu. Dan di sebelah kanan saya juga udah ada Pak Mustafa, General Manager di sekolah Partih Putri ya Pak ya. Pak Mustafa ini kan kalau kita lihat lokasi ini banyak sekali dengan pohon, ada yang pohon trambesi juga ya Pak ya? Ya. Trambesi, ada alpukat, ada mangga, kemudian zaitun ada zaitun. Nanti kita lihat ya pohon zaitun. Delima juga ada. Delima, dan kita tadi ada. Kelengkeng ada, jambu madu ada. Ada kelapa juga ada pisang. Dan tadi kita baru menanam durian ya Pak Mustafa. Ya. Kita tunggu 5 tahun nanti buahnya nih. Insya Allah. Karena
Itu sepertinya tawakul, kita tanam, nanti buahnya siapa yang makan Siapa itu yang- rezeki dari Allah. betul. Bisa, kita juga bisa makan, tapi yang penting tanam Pak ya. Jadi saya juga mau sampaikan sedikit, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Pak Hendra Iya, sekali lagi atas nama nya. Jadi sekolah kita, biasanya sekolah artinya pendidikan langsung seperti fisika, kimia, biologi, matematika, PPK, bahasa Indonesia begitu. Tapi visi misi kita samping pendidikan belajarnya, samping ada karakter, di dalam karakter ada moral values. Jadi kita sepertinya praktis teori di dalam kelas, praktisnya itu. Jadi kita mendidik anak-anak untuk moral values, untuk kasih pahala untuk dunia. Contoh, kita tanaman di sini, planting di sini, jadi biar anak-anak tahu natural alami gimana, oksigennya juga gimana, atau karbon dioksida gimana, nafasnya gimana. Jadi itu juga benar, save the world itu dari mana. Tapi di dalam kelas kita selalu mendidik anak-anak, belajar anak-anak teori-teori, tapi untuk praktis cocok tempat kita untuk belajarnya juga. Ada jadi dua hal, satunya untuk praktis, satunya mendidik anak-anak untuk moral values. Jadi kita lihat dari negara-negara yang besar, lihat hutannya banyak. Mereka ada banyak beton-beton rumah, gedung-gedung, tapi tanamnya juga lebih bagus dari itu. Contoh bandara yang Singapura, biasanya gedung, tapi di dalamnya ada banyak pohon-pohon. Jadi niat kita begitu. Insya Allah rencana kita di belakang kebun lagi. Dulu biasa Pak Hendra, tempat ini ada kebun sayuran, tapi ini untuk anak-anak juga gedung ini betul ini, jadi kita bangun. Tapi rencana insya Allah daerah di sini mau buat bunga Aceh, bunga khas ya, khusus daerah bunga di sini Aceh ya. insya Allah. Sekarang masih proses dengan Pak Yarmen Dinamika. Oke. Jadi setelah di sana juga rencana untuk kebun sayur insya Allah. Luar biasa. Biar Aceh masih alami, tapi 10 tahun, 15 tahun kita tidak tahu. Dan masih tetap alami, tapi pikiran anak-anak juga. Karena itu generasi kecil, mereka selalu lihat mall, gedung, bangunan, tapi mereka bisa lupa alami di mana. Jadi kita bisa mau lanjut kultur itu apa. Dan semuanya bisa kita mulai dari sekolah ya, Pak Mustafa benar ya. sekali. Selain belajar, mereka juga kenal dengan Ya, lingkungan. jadi kadang-kadang guru-guru minta dari anak-anak atau eksperimen begini, ayo ambil pohon dari daun dari pohon atau buahnya ini begini eksperimennya. Dan Jadi itu semua luar yang biasa. experience ada di sini insya Ya, Allah ya. kalau di Turki dari Eropa biasanya sekolah-sekolah mau buat proyek seperti sekolah kita. Oke. Tapi kita alhamdulillah Allah sudah kasih Kasih. kesempatan, sudah luar biasa. Semua tanaman Iya, sudah semua ada tanaman. dan Iya. sebagian lagi kita lengkapi Iya. gitu Pak Mustafa. Misalnya ada di belakang ada komplek, ada guru-guru yang tinggal, masih mereka juga tanam buah, ada sayur juga ada. Misal di depan ada ananas, ada bunga mawar, ada paprika juga ada. Iya. Jadi apa yang kita omongin, apa yang kita nasihatkan, juga kita beri contoh yang baik Iya. ya Pak Mustafa ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Mustafa. Saya juga terima kasih. Semoga sukses terus Amin. Pak Marwaji juga. Terima kasih ini. juga Pak Hendra sudah datang. Iya, sama-sama Pak. Kayaknya Parent Club di Pati ini luar biasa dan betul-betul menyeimbangkan antara pendidikan dengan exercise-nya di luar ya Pak ya. Ya, kita senang kalau orang tua ikut terlibat aktif dalam pendidikan karena kalau orang tua juga punya engagement, hubungan yang baik dengan orang tua, dengan sekolah, pendidikannya lebih bagus anak-anaknya. Alhamdulillah. Ngajarin bagaimana cara membuat teh Turki ya Pak ya. Ya, teh Turki begini Pak. Biasanya ada dua alat, Oke. atas dan bawahnya. Bawahnya untuk air, air. Di atasnya untuk bubuknya. Oh. Jadi Oke, ini tadi kita taruh di sini. ya taruh di atasnya ya. Bismillah. Ya, begini Pak. Nanti Iya. air panas sebelumnya air Panasin panasin dulu. air dulu. Oke. Setelah itu taruh di sana Mhm. dan isi teh Turki Tehnya, juga. teh Tehnya Turkinya. 2 Oke. sendok, 1 sendok tergantung
isinya berapa. Jadi setelah itu biar tunggu panasin. Oke. Ini beda sedikit. Ini semaver namanya. Ini Semaver. lebih alami dan rasanya pasti beda karena dari Kayu bakar. Ya, kayu bakar seperti buah pelangi contoh. Kalau dari kayu atau dari ada Iya. ya itu. Ada kayu-kayunya. Ya. Pak Ustaz. Jadi ini juga lebih enak rasanya. Oke. Jadi di dalamnya ada air. Hmm. Di dalam itu ada air biar panasin. Jadi ini teh ini ada spesialnya nggak Pak Mustafa? Apa menjamu tamu atau memang di rumah-rumah di Turki juga ada? Ya, Seperti ini. itu biasa. Biasa ya. Di Turki di mana itu biasa. Ini dua-duanya biasa. Setiap rumah harus begitu ada. Iya. Ini untuk tabung gas dan oven ya, duanya. Semaver biasanya acara-acara piknik begitu. Oke. Kalau dengan Jadi- keluarga ada acaranya di luar piknik, Siapkan jadi ini ya. siapkan karena alami jadi kayu juga ada di sana. Iya. Ya begitu. Jadi semua bahannya sudah ada Ya. dan praktis dibawa kemana-mana Iya, ya. jadi untuk orang Turki, kalau orang Aceh biasanya kopi, Pak. Kopi nomor satu. Kalau Turki teh. Teh ya. Kayaknya ada tea time ya. Ya, Ada tea waktu time. ngopi, ada Benar. waktu ngeteh. Sama, budaya Turki dan Aceh Aceh hampir sama, sama. ya. Mereka duduk ngobrol bersama, tapi minumnya kopi. Kopi. Tapi di Turki minum teh. Minumnya teh, Ya. duduk bersama minumnya teh. Ini setelah kita racik tadi ya, Pak Iya. Mustafa ya. Ini tehnya. Itu kita tambah air. Oh, kita tambah air Ya, supaya tidak terlalu keras, keras. pahit. tehnya. Ya, Oh, dari sini oke. ada airnya. Air dari yang namanya apa tadi? Walfer ya? Iya, bahasa Turki namanya itu semaver. Semawer. Ya. Semawer. Biasanya semaver dari datang Oke. kalimat dari Rusia, bahasa Rusia? Iya, semaver. Semawer ya. Nanti saya cari artinya apa tuh? Pemanas mungkin atau Iya, pemanas Pemanas, begitu ya? mungkin. Pemanasan atasnya. Kita coba ya. Ya, Mustafa. boleh gula juga atau tidak gula. Oh, Lebih boleh enak pakai ya. gula Ya. atau tidak gula? Saya suka dengan gula karena saya hampir seperti orang Aceh manis ya. Manis. Kalau teh itu Ya. Rasanya sangat khas sekali ya ya. khas. Memang teh Turki ya. Ya. Rasanya khas. Ini kalau di Indonesia kan nggak ada jual khusus teh Turki. Ya, begini ada import, ada. Ada. Di- Tapi susah ditemukan ya. Ya, Di pasar. kalau misal ini teh Turki. Brandnya, mereknya juga teh. Oh iya, Ini Çaykur. Çaykur. Jadi kita tadi pakai teh ini ya. Ya. Ini Çaykur. Nah, ini gelasnya, Pak. Oh ini gelasnya. Gelas gambar gelas. Udah mirip belum gelasnya? Ya. Tapi kalau kita pesan dari Jakarta juga Ada ya? ada yang dari Turki, alumni kita atau orang tua jalan-jalan ke Turki, kita bisa minta. Kita bisa minta ya. Nah, kita juga akan ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah di tingkat SMP dan SMA Putri di TNA Patih Bilingual School yang ada di Kota Banda Aceh. Beliau adalah Bapak Muhammad Azhar Anas atau kita panggil akrabnya Pak Anas ya. Betul, betul. Pak Anas, kita kan tahu nih Pak Anas bahwa dalam kondisi COVID-19 ini semua serba tidak menentu ya. Banyak yang menutup sekolah, membuka sekolah kembali. Kemudian mungkin kita juga belum punya pengalaman yang sangat serius terkait dengan kondisi seperti ini. Tapi saya lihat dari pengalaman di rumah, TNA Patih sangat siap sekali dengan kondisi ini. Kemudian ada kalau kemarin orang sempat sekolah yang lain ya, sekolah anak-anak kita ada Zoom. Sekarang di semester ini bahkan kita sudah mulai dengan hybrid kelas seperti itu. Mungkin Pak Anas bisa ceritakan sedikit apa yang sedang dipersiapkan dan dikembangkan Patih, terutama untuk anak-anak SMA-nya, Pak. Oke, sebenarnya betul Bapak, apa yang kita hadapi sekarang adalah sesuatu yang baru. Tentu saja tidak serta-merta kami juga siap dengan segala sesuatunya. Hanya saja memang tekad kami adalah memberikan layanan terbaik, dan kami tidak pernah berhenti belajar Bapak. Jadi begitu waktu awal pandemi itu memang kita awali dengan BDR, belajar di rumah, karena memang peraturannya seperti itu, tidak boleh membawa anak ke sekolah. Dan saat ini kondisinya orang tua boleh memberikan anaknya ke sekolah atau menghadirkan anaknya di sekolah, dan bagi yang masih ragu boleh belajar dari rumah. Jadi sekarang kami memang pelajarannya hybrid. Nah, di pelajaran hybrid ini kami tetap memberikan pelayanan baik anak yang belajar datang ke sekolah maupun yang di rumah.
Nah, apa saja yang kami siapkan? Tentu kami menyiapkan segala sesuatunya, sistemnya, kemudian juga teknologi yang kami siapkan, termasuk di situ bagaimana menggunakan interaktif smartboard. Jadi begitu siswa atau guru ketika mengajar siswa di dalam kelas juga bisa di live streaming ke anak-anak yang belajar di rumah. Kemudian kita juga untuk yang di sekolah kita menyiapkan protokol kesehatan yang ketat, dan bagi anak yang di rumah selain pelajaran yang kami live streaming, kami juga memberikan pelajaran tambahan untuk anak-anak. Jadi memang salah satu kekurangan di masa ini memang jam pelajaran memang harus kita sesuaikan, kemudian silabus atau kurikulum yang kita berikan juga kita modifikasi, kita sesuaikan, dan memang ada penekanan yang berbeda di pelajaran. Kita tidak lagi menargetkan pada harus habis silabusnya, kurikulumnya, tapi bagaimana membuat pengajaran itu menjadi bermakna. Nah, salah satu contoh yang sekarang kita juga ada kegiatan menanam dan sebagainya, agar anak-anak juga bisa memahami tentang arti bagaimana memahami atau menjaga lingkungan, kemudian bagaimana bisa mereka dengan keluarga bisa dekat dan sebagainya. Jadi benar-benar sebenarnya antara menanam, belajar dengan program sekolah itu seperti kayak satu bonding yang penting ya Pak. Betul untuk Pak, jadi sistemnya ya. Ya tidak antar kegiatan kita buat agar tidak saling lepas tapi justru saling mendukung. Bagaimana nih Pak Anas melihat tantangan yang sekarang kondisi serba terbatas kan seperti ini? Kalau tadi kita sudah dengar ada persiapan-persiapan yang matang dan lain-lain, ada hybrid juga, dan itu dipersiapkan untuk memang menghadapi kondisi yang seperti ini atau juga ada strategik lain Pak? Pendidikan hybrid memang kita antisipasi Bapak. Sewaktu pandemi itu kita juga mengantisipasi bahwa kedepannya ini bisa jadi pendidikan itu tidak seperti pendidikan klasik di mana guru langsung bertemu dengan atau bertatap muka dengan siswanya. Bisa jadi, dan ini pun tren yang terjadi di luar negeri ya, banyak sekali pendidikan yang diberikan secara online. Nah kemudian memang sebelum ada izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka, pendidikan hybrid ini pun sudah kita diskusikan, kita latih guru-guru kami, kita siapkan sistemnya seperti apa, kita sudah uji coba, dan akhirnya ketika pada saatnya pendidikan hybrid itu kita berikan, semuanya sudah siap seperti itu. Jadi memang di awal kita pasti belum sempurna, ada perbaikan-perbaikan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, siswa terbiasa, guru juga terbiasa. Alhamdulillah sekarang berjalan lancar dan baik. Jalan lancar ya. Kita sambil lihat ini juga ya Pak Anas ya, kita sambil jalan Pak Anas. Oh silahkan. Jalan bahwa di TNA Pati Bilingual School ini memang kita lihat pohon-pohonnya juga banyak, dan kemudian yang sudah besar-besar, ada juga tadi planting program dan lain-lain. Dan satu output yang paling penting kata Pak Anas tadi adalah anak-anak diajarkan bagaimana menyeimbangkan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah, dan juga ada kaitannya dengan alam ya Pak Anas ya. Tapi ini udah berlangsung lama ya Pak ya program-program seperti ini? Program-program ini sudah cukup lama Bapak. Dulu ketika awal sekolah ini berdiri memang masih semacam padang, belum ada tanaman. Saat itu dibiasakan juga anak-anak ketika mau mengakhiri studinya di sekolah kami, itu kita ajarkan bagaimana mereka memberikan peninggalan yang bisa dimanfaatkan generasi selanjutnya, dan salah satu alternatifnya adalah menanam pohon-pohon. Jadi kalau kita lihat pohon-pohon besar yang sekarang ada di sekolah, ini juga dulu ditanam siswa-siswa kami, ya, alumni-alumninya. Kemudian kalau yang program-program setelah itu dulu yang di sebelah kiri itu dulu ada kebun sayur, dan itu anak-anak terlibat bersama dengan guru-guru itu mengembangkan atau menanam sayur di sana. Kemudian sekarang kita pindah ke arah sana, kita punya kebun tapi lebih ke arah toga, tanaman obat keluarga. Jadi kita kembangkan di sana. Nah, saat ini yang sedang kita coba adalah bagaimana menanam itu tidak hanya melibatkan guru dan siswa tapi juga keluarga. Nah, jadi apalagi sekarang di masa pandemi, di mana kegiatan anak-anak itu tidak terlalu
padat ya. Kemudian juga masa berkumpul dengan keluarga bisa lebih optimal. Nah, kita mencari ide bagaimana agar di rumah anak tidak hanya mengurus diri di kamar begitu ya, di depan laptopnya, tapi juga bisa berkegiatan bersama dengan orang tua juga. Nah, salah satu alternatifnya yang insya Allah sangat bermanfaat dan bisa mendekatkan keluarga adalah dengan menanam. Nah, tidak diwajibkan tanamannya berupa pohon, boleh tanaman yang lain. Kita bisa menanam sayuran, kita bisa menanam bumbu dapur, kita bisa menanam tanaman obat. Jadi yang penting anak tumbuh rasa tanggung jawabnya, kemudian antara anak dengan keluarga juga bisa bonding ya dengan keluarga juga semacam itu. Itu yang paling penting ya. Itu Pak, yang paling penting Pak. Pak Anas, terima kasih banyak, sangat inspiring sekali mendengar apa yang udah Pak Anas sampaikan, dan kami juga tadi orang tua udah ikut menanam juga, dan ternyata bagi orang tua salah satu yang paling penting aja, jangan hanya sekedar menitipkan anak di sekolah ya, tapi tahu juga apa-apa yang sedang dikembangkan di sekolah, dan justru itu menambah bonding kita juga dengan sekolah. Betul. Untuk masa depan anak dan juga kenyamanan dia di sekolah. Terima kasih Pak Anas, sehat selalu dan sukses terus buat TNA Pati Bilingual School. Terima kasih Bapak. Sahabat semua, demikian tadi obrolan kita udah menanam pohon, kita udah ngobrol dengan banyak orang tua, dan kita ngobrol dengan guru, kepala sekolah, dan juga dengan CM dari TNA Pati Bilingual School yang ada di kawasan Lamjong di Kota Banda Aceh. Dan tentu saja banyak sekali insight yang kita dapatkan dari hasil obrolan tersebut. Satu hal yang paling saya catat adalah harus tetap menjaga keseimbangan antara lingkungan dengan kehidupan kita. Tentu saja lingkungan seperti menanam pohon dan lain-lain banyak memberikan sumbangsi energi positif bagi kita. Jadi jangan pernah bosan untuk peduli lingkungan. Demikian, sampai ketemu lagi di Subuhku Inspiring Like a Book. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.